Lu sadar gak sih kalau Okarun bertransformasi pakai kekuatan yokainya itu gak ada yang berubah. Mungkin lu dapet impresi kalau si Okarun itu berubah jadi orang yang berbeda. Tapi gimana kalau transformasi itu memperkuat sesuatu yang emang udah ada di dalam diri Okarun? Coba lu pikir, di keadaan normal, Okarun tuh selalu berpikir negatif. Dia nggak percaya diri, dia ngerasa nggak mampu buat menyesuaikan diri dengan orang lain. Bahkan setelah berteman sama Momo aja, Okarun masih rendah diri. Pemikiran ini menguasai Okarun, tapi pemikiran ini dia pendam di dalam dirinya dan nggak pernah keluar dari mulutnya. Ketika dia bertransformasi, pikiran negatif itu nggak hilang. Pikiran itu diarahkan keluar dalam bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Pikiran yang dia pendam akhirnya bebas. Transformasinya nggak menyelesaikan masalah psikologis Okarun, itu malah memperkuatnya. Keraguannya menjadi kepercayaan diri yang negatif. Kekuatan itu ngebuat semua pikiran negatif Okarun keluar dari mulutnya. Apa yang terjadi kalau seseorang yang nggak percaya diri kayak Okarun tiba-tiba dikasih kekuatan yang besar? Apa dia bisa menyelesaikan semua masalahnya? Apa dia jadi lebih percaya diri? Mencoba memahami Okarun berarti memahami kayak gimana percaya diri yang sesungguhnya itu. Karena perubahan yang dilewati Okarun itu bukan soal gimana dunia ngelihat Okarun, tapi gimana Okarun ngelihat dirinya sendiri. Inilah kenapa cerita Dandadan itu bagus. Daripada cuma ngasih kekuatan begitu aja ke Okarun dan menyebutnya karakter development, ceritanya memaksa Okarun melawan batasan dirinya, ngelawan tembok yang menghalangi dirinya. Ya, Okarun emang dapat kekuatan dan kelihatan keren. Tapi transformasi yang sesungguhnya terjadi di dalam diri Okarun. Dan untuk sampai ke titik itu, Okarun harus menghadapi kekurangan terbesarnya, yaitu ketidakpercayaan diri. Salah satu masalah yang gue lihat dari Okarun adalah dia selalu ngerasa tahu soal asumsi atau pikiran orang lain terhadap dia. Dia selalu berasumsi yang terburuk, bahwa dia nggak pantas dan pikiran negatif-negatif lainnya. Kebanyakan dari kita juga pasti pernah ngelakuin ini. Gue juga pernah, sering malah. Okarun ngasih lihat ke kita gimana caranya mengatasi hal ini. Turning point-nya itu ada di scene murid cowok yang ngejelek-jelekin Momo. Ini adalah momen penting di mana Okarun bertransformasi bukan karena adanya musuh, tapi karena kemarahannya mengambil alih. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Untuk pertama kalinya, pikiran negatif di dalam dirinya berubah menjadi insting untuk melindungi dan kepedulian terhadap orang lain. Alih-alih berkata, "Aku tidak berharga dan segalanya akan gagal," suara hatinya berubah menjadi, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menjelek-jelekan seseorang yang aku sayangi." Inilah kenapa Okarun secara alami menjadi lebih percaya diri. Seiringnya berjalannya cerita, dia berhenti membiarkan asumsinya mengendalikan perilakunya dan mulai berpikir tentang apa dan siapa yang penting bagi dia. Dan perubahan itu sangat terlihat di dalam cara dia mengatasi kecemburuannya terhadap Jiji. Pas pertama kali ngeliat Jiji, dia langsung ngerasa kalah. Karena Jiji lebih ganteng, gampang bersosial, udah gitu teman masa kecilnya Momo lagi. Tapi daripada membiarkan rasa cemburu itu mengkonsumsi dia, Okarun mengarahkan energi emosional itu ke pengembangan diri. Jadi ketika lu cemburu, lu punya 3 pilihan. Yang pertama, membiarkan rasa cemburu itu mengkonsumsi lu. Yang kedua, mencoba mengontrol atau memanipulasi orang lain. Dan pilihan yang ketiga, lu bisa menggunakan ini sebagai informasi atas apa yang lu anggap berharga dan mengembangkan diri lu. Okarun memilih pilihan yang paling sehat. Dia lebih fokus ke dirinya sendiri dan menjadi orang yang bisa diandelin. Bukan untuk berkompetisi sama Jiji, tapi karena dia sadar kalau ini adalah sesuatu yang ingin dia kembangkan. Di sini kita ngelihat kedewasaan emosional Okarun. Okarun ngajarin kita daripada punya mindset
Ini orang harus gua hajar nih. Lebih baik punya mindset, gua harus jadi orang yang pantas buat dipilih. Okarun gak pernah mencoba menjadi keren. Dia gak ngeganti cara berpakaiannya supaya kelihatan keren. Dan dia gak mencoba untuk membuat orang lain terkesan dengan rasa percaya diri yang palsu. Perubahan Okarun itu lebih fundamental. Daripada menjadi orang lain demi terlihat keren, lebih baik menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena mengejar kekerenan dengan menjadi orang lain itu justru gak keren. Ini biasanya mengarahkan kita ke perilaku performatif. Kayak yang lagi rame tuh, performative male. Jadi gimana cara kita supaya bisa berkembang kayak Okarun, tapi di dunia nyata? Kuncinya adalah ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi ini tentang gimana caranya melewati tembok yang menghalangi lu menjadi versi terbaik dari diri lu. Pertama, jangan berasumsi soal pikiran orang lain terhadap lu. Karena kemungkinan besar asumsi ini berasal dari rasa ketidakpercayaan diri lu, bukan kenyataan yang sebenarnya. Kedua, arahin emosi negatif lu menjadi energi untuk mengembangkan diri. Karakter development Okarun itu sangat fundamental dan beresonansi dengan banyak orang yang mau mengembangkan dirinya. Mungkin ini kenapa Okarun menjadi karakter yang populer.